Yang ini apa baru? Masih tetap semangat Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Pada tahap ini kita akan melakukan perbincangan pasca observasi yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pembelajaran Ibu agar kita dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Namun sebelumnya bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu? Silakan. Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu? Saya akan jawab sedikit ya. Kalau mengenai perasaan ya, pertama sekali saya senang saya bisa diobservasi agar itu untuk pengembangan pengajaran saya ke depannya, bagaimana metode yang saya gunakan agar bisa menjadi bahan sharing ataupun bagaimana masukan buat saya mana yang tidak kurang dan mana yang lebihnya. Oke, terima kasih Bu. Berarti Ibu sangat senang Ibu ya. Oke, yang kedua Ibu, bolehkah Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang bagaimana yang sudah Ibu lakukan di kelas? Menjawab seperti sebelum pertemuan wawancara kita sebelumnya, area perkembangan saya yaitu melihat atau mengobservasi sikap siswa, kemudian kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, profil pembelajar peserta didik yaitu melalui proses dan produk. Oke, berarti ada karakter Ibu ya, ada pengembangan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan profil belajar murid. Nah, lalu Ibu apa langkah-langkah yang telah Ibu lakukan ketika pembelajaran di kelas? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya memberikan sedikit penjelasan tentang tujuan pembelajaran, kemudian saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan diferensiasi profil belajar siswa yaitu 1 visual, 2 audio, baru ketiga kinestetik. Nah, setelah saya membagi itu, saya menjelaskan beberapa tugas yang akan mereka lakukan dengan instruksi-instruksi. Kemudian saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan apa yang saya instruksikan, dan ada 3 kelompok dan mereka melakukannya dengan cukup baik dan bisa selesai dengan tepat waktu. Oke, terima kasih. Berarti yang berikutnya Ibu, adakah atau setelah Ibu melakukan area pengembangan, apakah prosesnya berhasil Bu? Kira-kira bagaimana? Bisa dikatakan 90% berhasil. Gambarannya seperti gimana kira-kira? Gambar keberhasilannya yaitu siswa dapat membuat satu produk. Mereka ada 3 kelompok. Kelompok pertama mereka bisa membuat satu tumbuhan dengan menggunakan bahan-bahan kertas dan bahan alami. Kemudian yang kelompok visual, mereka bisa menciptakan satu poster tentang tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik, mereka bisa menerangkan menggunakan PowerPoint penjelasan tentang bagian-bagian tubuh dan fungsi. Oke, berarti berhasil Bu ya dengan adanya diferensiasi produk Bu ya. Semua siswa mampu memberikan produknya. Oke, yang berikut Ibu, apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran di kelas? Setelah kami jalani, setelah juga ekonomi observasi, yang menjadi kendala di sini adalah tentang pembagian tempat. Nah, kebetulan visual dan audio saya letakkan di dalam kelas
dan kinestetik di luar. Jadi sehingga untuk pemantauan dari ketiga kelompok ini tidak efisien. Jadi eh, saya harus di dalam kelas, kemudian nanti saya harus keluar begitu. Hanya masalah tempat saja begitu menjadi masalah. Oke, kendalanya berarti Ibu masalah tempat pendampingan Bu ya. Ada yang di dalam kelas dan ada yang di luar kelas. Oke, apa kira-kira Ibu rencana Ibu untuk memperbaiki atau menanggapi hambatan-hambatan yang tadi Ibu alami? Mungkin yang menjadi patokan saya ke depannya, yang menjadi tujuan saya, yaitu saya akan mengubah tempat menjadi satu tempat di mana saya akan mengadakan tempat di lingkungan sekolah, yaitu di halaman, agar ketiga kelompok tersebut dapat saya dampingi dengan maksimal. Oke, baik Bu ya. Artinya Ibu akan membuat rencana untuk langkah selanjutnya adanya eh, penyesuaian tempat sehingga Ibu bisa mendampingi semua anak murid Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan profil belajarnya. Oke Bu, kita berada di penghujung pembicaraan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tetap menunggu kabar selanjutnya Bu ya tentang rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Namun sebelumnya Bu masih bisa saya ajukan pertanyaan satu lagi Bu? Silakan. Oke Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada pasca presentasi ini? Mungkin saya dengan adanya sharing di antara kita berdua mungkin menambah ilmu buat saya juga untuk menata ke depannya bagaimana saya bisa mempergunakan ke waktu, mempergunakan tempat sesuai dengan materi yang saya ajar. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Berarti sharing kita ini sangat bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa lebih memanfaatkan wadah sharing lagi untuk proses pembelajaran kita. Saya tetap tunggu kabar Ibu dan semoga ini berkelanjutan ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.